Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, seuntan nasihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 golongan manusia yang nanti itu mereka adalah golongan-golongan yang selamat. Yang pertama adalah golongan yang mana ia itu setia berpegang teguh kepada manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun manusia yang mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini termasuk dari orang-orang yang selamat dari azab api neraka jahanam. Di mana kita tahu bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'daha. Kitaballahi wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-haud." Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan padamu 2 perkara." Jadi Rasul itu sebelum meninggal sudah ngasih oleh-oleh buat para umatnya. Yang mana oleh-olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu 2 saja. Yang mana apabila 2 ini atau 2 perkara ini dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat itu akan selamat dari api neraka jahanam. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan lanjutannya, kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya ini. Ya, jadi apa tadi? Tidak akan sesat. Jadi manusia umatnya Nabi Muhammad SAW kalau berpegang teguh dengan 2 ini nanti, maka orang itu tidak akan pernah sesat pada hari kiamat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dia memegang benar-benar kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Saat ini, di saat kita hidup di akhir-akhir zaman seperti ini, begitu banyak bermunculan orang-orang yang pintar tutur katanya, tetapi sebenarnya dia sedang menyesatkan kita. Ya. Saat ini banyak orang-orang yang titelnya S1, S2, bahkan doktor, ya, bahasanya santun sekali, lembut sekali. Tetapi apa? Diisi ceramahnya, diisi kajiannya, ternyata menyuruh kita untuk menjauhkan kepada Al-Quran, untuk menjauhkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pernah kita dengar mungkin di dunia maya, ya, ada beberapa kiai, ada beberapa ustadz saya katakan, ternyata apa? Ternyata di balik dakwahnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu jangan dimanai, jangan ditaati, jangan dipercayai dengan mentah-mentah katanya. Ya. Padahal apa? Padahal ini Al-Quran jelas dari Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian katanya? Karena hidup di akhir zaman ini, ya, itu kita sudah tidak sepantasnya untuk begitu taat kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah golongan yang selamat yang pertama. Jadi ini harus kita perhatikan saat ini. Begitu banyak saat ini manusia yang menyuruh kita untuk tidak mempercayakan lagi yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena katanya sudah tidak selaras dengan kehidupan kita saat ini. Ya, ini harus hati-hati. Ya, datang manusia yang seperti ini adalah orangnya lembut, tutur katanya baik, tetapi bisa menyesatkan, bahkan pasti menyesatkan kita yang seperti itu.
Kalau sampai kita mengikuti perkataan orang-orang tersebut, akhirnya kita tidak lagi mau membuka Al-Quran. Kita tidak mau lagi yang namanya mempelajari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka akhirnya ritual kita dalam agama Islam selalu menjadi lebih jauh. Akhirnya apa? Kita menjadi manusia yang tidak selamat. Karena kita mengamalkan semua agama atau semua amalan yang ada di dalam agama Islam itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi harus kita perhatikan, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah golongan selamat yang kedua, yaitu selalu merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita ada masalah dalam masalah apapun itu, ya, kita ada masalah dalam ibadah kita kepada Allah, kita bermasalah atau kita ada berbeda pendapat berkenaan tentang bagaimana cara menyembah kepada Allah yang benar misalkan. Terus misalkan kita ada perbedaan pendapat berkenaan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, misalkan ya, ada perbedaan pendapat, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita nggak boleh kembali kepada perkataan kata Pak Ustadz itu, kata Pak Yai itu misalkan, tidak boleh. Tetapi kita harus kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa 59. Yaqulullah Azza wa Jal, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila terjadi berselisih tentang sesuatu di dalam agama Islam, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Jika kamu itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini Allah yang ngomong sama kita. Ini Allah yang sudah berfirman untuk keselamatan kita. Jadi jangan sampai kita di saat ada perselisih paham tentang agama Islam, kita akhirnya mendengarkan perkataan ustadz ini, kiai ini, tetapi tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bahaya. Harus kembalikan kepada permasalahan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka maka itu akan baik bagi kita selaku umat Islam. Itu golongan yang kedua. Lalu untuk yang ketiga adalah golongan selamat yang ketiga itu bahwa dia itu pasti senang dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri manusia atau ciri-ciri golongan yang mana dia itu golongan yang selamat adalah yang ketiga ini, dia itu cinta, menyukai, menyayangi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keseharian dia dalam amalan-amalan keseharian dia itu pasti melihat dulu kepada Rasulullah, membolehkan atau tidak. Baik itu dalam ibadah, ibadah Rasulullah yang sunnah bagaimana, yang dianjurkan sama Rasulullah mana, lalu perilaku dalam segenap kehidupan kita, itu semuanya melihat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah pimpinan utama umat Islam, suri tauladan
umat Islam. Jadi kalau yang mengaku dirinya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus mencintai apa yang dilakukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya Pak, di saat kita mau mengamalkan sesuatu, pasti kita ingin melihat kepada Rasulullah. Dulu Rasulullah kalau puasa begini. Dulu Rasulullah kalau bersedekah itu begini. Dulu Rasulullah kalau bertamu itu begini akhlaknya. Dulu kalau Rasulullah kalau bertutur kata dengan orang yang lebih tua, dia begini. Selalu melihat kepada suri teladan. Maka siapapun itu yang terus mencintai atau terus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah dia termasuk golongan orang-orang yang selamat. Nabi SAW bersabda, innal Islam bada'a gharibun wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing. Betul tidak? Ya. Islam itu permulaannya asing. Ya, dulu itu orang-orang begitu datang Islam asing sekali. Ya. Kata Rasulullah berikutnya apa? Dan akan kembali menjadi asing. Jadi ini nanti suatu hari nanti ini Islam akan kembali menjadi asing. Ya, seperti pada permulaannya. Ya, maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing itu. Ya, ternyata orang-orang asing ini termasuk orang yang beruntung dan termasuk orang-orang yang dikatakan golongan selamat nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita tahu, mungkin kita sekarang ini udah mulai merasakan bahwa orang berjilbab besar, sepertinya sudah mulai asing. Ya, karena sudah mulai banyak tuduhan-tuduhan. Itu jilbabnya besar tuh. Itu cadaran tuh. Itu tuh orang-orang radikal. Bayangkan. Itu orang-orang yang alirannya aliran keras misalnya. Nah, ini ya, sudah mulai nih. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak kuat dengan imannya, maka akhirnya tidak lagi mau berjilbab besar. Nggak mau lah. Saya mau buka aja jilbabnya. Nah, yang ini bahaya orang-orang ini. Maka apa? Kita selaku umat Islam harus mengikuti koridor Allah dan koridornya Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa? Untuk selamat harus mengikuti koridornya dua itu. Ya. Perlu kita tahu bahwa ada satu riwayat yang lain, fatuba lil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, ya. Maksudnya adalah orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia itu sudah rusak semuanya. Di kampung kita, di daerah kita rata-rata orang tidak mau sholat, kita harus sholat. Di saat manusia tidak lagi mau pada bersedekah, kita bersedekah. Di saat manusia tidak lagi mau yang namanya adzan, kita adzan. Di saat manusia banyak sekali orang yang meminum minuman khamar, mengatakan itu boleh asalkan untuk supaya tidak cenut misalnya di otaknya, ya. Tapi kita katakan bahwa minuman keras itu, minuman khamar itu haram sampai kapanpun. Maka yang seperti inilah mereka insya Allah manusia-manusia yang digolongkan menjadi manusia yang selamat. Karena apa? Karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah di saat banyaknya manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.